Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov. Jam istirahat siang, gue bersama rekan sesama dokter berencana makan di luar rumah sakit, bosan juga makanan kantin. Rencananya mau pakai mobil gue tapi bertepatan saat gue jalan ke parkiran, netra gue menangkap sesosok makhluk kasat mata yang suka nguras isi dompet gue. Bukan tuyul sembarang tuyul, ini tuyul pencuri uang dan hati. Lah iya itu kan Rara, ngapain dia di rumah sakit jam segini? Sorry nih kayaknya naik mobil yang lain aja deh, gue nggak jadi makan bareng kalian. Sasti dokter spesialis penyakit dalam mengiyakan. Kenapa nggak jadi, go? Ada istri gue, senyum gue sumringah. Hal ini mengundang rasa penasaran mereka. Oh ya, yang mana? Kenalinlah ke kita, kenapa nggak diajak makan siang bareng sekalian? Usul Andri, sesama spesialis bedah. Gue menunjuk ke arah Rara. Tuh orangnya, cantik kan? Mata Andri sama Sasti menyipit. Lansia yang pakai tongkat, go. Sasti memastikan. Yah pantes aja mereka nggak lihat Rara, orang ketutupan sama pasien nenek-nenek yang nggak sengaja lewat. Bukan, yang itu tuh. Sasti sama Andri saling pandang udah kayak sinetron. Mereka kompak menoleh ke gue, kesannya ngeraguin kalau itu istri gue. Go, pakai pelet apa? Respon Sasti. Sembarangan pelet, pakai bulu perindu Kalimantan, hahaha. Gue balas bercanda. Perpanjang go masa peletnya sebelum istri lo sadar, gurau Sasti. Gak usah pelet juga udah kecantol dia mah. Ya udah deh lo pada pergi makan deh entar malah abis jam istirahatnya. Gue mau samperin istri gue dulu, next time aja makan bareng istri gue. Gue nggak menunggu jawaban dari kedua teman gue. Langkah gue menyepat agar bisa menegur Rara. Tentunya gue penasaran dia ngapain ada di rumah sakit jam segini. Tanpa panggil nama dia dulu, gue datang-datang noel pundak dia, pas Rara noleh gue nutupin muka pakai tangan. Tebak siapa hayo? Siapa iya? Aromanya sih kayak tukang tagih kredit motor ya. Tahu aja yang biasa nunggak kreditan. Gue turuninlah tangan gue. Nggak bohong. Gue seneng banget lihat dia ada di sini. Rara nggak sekolah. Udah selesai ujian ini, harusnya sih nggak masuk juga udah nggak masalah. Oh iya sih, gue perhatiin pakaian yang dia pakai. Dia pakai baju bebas tapi masih pakai ransel sekolah. Oh ya Rara ngapain di sini? Itu, ada temen yang sakit. Rara jengukin aja deh. Loh kenapa nggak bilang dulu coba? Kan kita bisa ketemuan. Rara udah makan siang. Gue menyeka poni dia yang berkeringat. Belum sih. Abis ini mau makan, nggak makan sama temen. Sendirian aja kayak manusia introvert padahal kan amfibi ya. Rara kira hewan apa? Loh kan buaya emang amfibi. Bisa di air, bisa juga di darat. Segala masa lalu gue diungkit-ungkit. Cewek mah gitu giliran masa lalu dia kayaknya nggak masalah, slow aja. Entar perkara nggak sengaja nyebut mantan, mereka yang ngambek minta dibangunin candi dalam semalam. Nggak peduli walau ini masih area rumah sakit yang mana artinya banyak yang ngenalin gue genggam tangan Rara dengan berani tanpa segan lagi. Ayo kita makan siang bareng. Jarang juga kan. Biasa kerja, Rara sekolah. Rara mau makan apa? Sesajen. Ya jangan dong, Ra, itu kan buat nanti malam, balas gue lebih gila lagi. Karena Rara tipe cewek yang kalau ditanya apa nggak jawab terserah jadinya gue bawa ke tempat makan apapun dia pasti senang. Biasanya sih gitu tapi siang ini Rara kelihatan nggak nafsu aja. Nggak biasa banget dia yang demen tambah sampai 3 porsi cuma makan setengah porsi siang ini. Kenapa nggak dihabisin? Makanannya kurang enak. Enak kok enak, dia ngomong gitu tapi raut mukanya nggak bisa bohong.
Gue amatin matanya merhatiin orang di meja samping yang lagi makan es kopior. Rara mau pesan aja. Gue udah mau manggil pelayan tapi dia tolak. Rara ngusap perutnya. Nggak ih. Oh ya udah kalau gitu. Iya tadi temen Rara sakit apa? Sampai dirawat gitu. Siapa namanya? Rara nggak langsung jawab, dia kayak mikir dulu. Katanya kena tipes sih. Oh, cepet sih itu. Bentar lagi juga keluar. Rara mendorong mundur kursinya. Rara mau ke kamar kecil dulu ya. Sok atuh, kamar gede juga boleh. Bisa sendiri. Mau diantar nggak? Tawar gue namun Rara menolak juga. Ya udah. Sementara dia pergi gue lanjutin makan gue. Nggak tahu kenapa mendadak gue lihat tas ransel dia yang nggak kekancing rapat. Gue ambillah tasnya biar bisa kancingin. Tapi tunggu deh, amplop apaan yang ada di dalam tas dia? Gue nggak nunggu izin dari Rara dulu, langsung aja gue narik keluar amplop yang ada stempel nama dokter dan rumah sakit. Dokter spesialis kandungan. Dan semuanya kejawab setelah gue lihat foto USG di dalam tasnya tadi. Gue simpan balik dan taruh tas dia di posisi semula. Begitu Rara kembali dia masang muka ceria seperti biasanya. Gimana bisa dia kepikiran sembunyiin ini dari gue? Maksud gue kenapa gitu loh? Apa mungkin dia sebenarnya nggak siap ya pas tahu dirinya mau jadi seorang ibu? Gue ngerasa kecewa sama diri sendiri karena nggak bisa jadi tempat cerita Rara. Selama ini gue kira dia bertingkah sama aja dengan hari-hari sebelumnya, ternyata gue yang kurang perhatian sama hal kecil yang berubah pada diri Rara. Saat dia kembali duduk gue bersikap normal. Rara pulang sendiri aja deh naik ojek online. Bentar lagi juga harus balik ke rumah sakit kan. Rara nutup lagi pintu mobil yang sempat dia buka. Dia udah pesan ojek online-nya sebelum gue iyain. Udah ketemu nih drivernya. Makasih ya udah mau ngajak Rara makan siang, ucapnya dibarengi senyum. Gue narik dia ke dalam pelukan, mengusap lembut punggungnya. Nanti malam kita bicara ya. Rara nggak apa-apa kan nunggu. Nanti Rara tunggu, pasti. Jujur gue nggak rela dia naik ojek online setelah gue tahu dia ternyata lagi hamil, tapi gue juga punya tanggung jawab di kerjaan yang nggak mungkin gue tinggal. Malamnya setelah menyelesaikan satu operasi terakhir, gue terburu-buru mau pulang nemuin dia. Tapi sekali lagi ada aja yang kejadian. Gue memutar balik mobil setelah dapat telepon dari kakak gue. Mama gimana? Tanya gue panik setelah sampai di rumah sakit. Gue dapat kabar kalau pembuluh darah nyokap pecah dan jatuh di kamar mandi. Kakak gue yang lesu duduk di depan ruangan. Dari sore belum sadar, tadi nggak langsung hubungi lo karena kata mama sebelum jatuh lo ngabarin kalau ada 2 operasi hari ini. Gue jadi ikutan duduk lesu. Banyak banget yang gue takutin, misalnya aja nyokap nggak pernah bangun lagi atau kalaupun sadar kemungkinan nyokap bakal stroke. Dan dugaan kedua gue terbukti benar. Kita bersyukur nyokap bisa buka mata lagi meski tubuhnya nggak bisa digerakin seperti semula. Kaki dan tangan nyokap yang kena. Kamu nggak mau balik dulu temuin istri kamu? Tanya bokap gue setelah gue balik sholat subuh. Semalam gue udah chat Rara sih kalau gue nggak bisa balik karena nyokap masuk rumah sakit. Gue ngambil kunci mobil dan siap-siap balik nemuin Rara dulu. Pa, mama aku tinggal bentar ya. Rara nungguin dari semalam. Nanti kabarin kalau ada apa-apa sama mama. Iya, seharusnya semalam kamu pulang aja. Kan kasihan Rara. Gue nggak tidur semalaman karena terus duduk di samping nyokap gue. Nggak bohong, gue tuh anak mama banget dari kecil, jadinya kalau ada hal buruk menimpa dia, gue bisa nangis di sampingnya. Tapi gue juga nggak lupa Rara, dia istri gue. Terlalu egois kalau gue terus di rumah sakit. Begitu buka pintu apartemen gue bisa dengar suara dia yang lagi muntah di kamar mandi. Karena pintunya gak ditutup gue mendapati Rara yang lagi jongkok lemas di depan kloset. Kasihan,
Ini pasti berat banget buat dia jalanin sendirian. Gue ikut jongkok di belakangnya. Gue elus-elus punggung Rara yang lagi mual. Dia noleh ke gue dengan wajah pucat. Rara menyeka bekas muntah di bibirnya. Loh, kok udah balik sih Kenapa nggak lebih lama temenin mamanya? Pasti nanti nyariin deh. Suka heran sama Rara yang masih bisa senyum meski badannya sakit. Dia juga nggak pernah dendam ke nyokap gue. Gue masih ngelus-ngelus punggung dia. Saking nggak tahunya mau ngomong apa ke Rara, gue malah menjatuhkan kepala gue di punggungnya. Gue nangis. Loh kok malah nangis sih? Kenapa? Mamanya kenapa? Kenapa nggak mau berbagi masalah? Ini kan bukan tanggung jawab Rara sendirian. Ngerasa gagal jadi suami. Maaf banget, Air mata gue merembes di punggung Rara. Gue dalam kondisi yang benar-benar nyalahin diri sendiri untuk apa yang terjadi nyokap dan Rara. Rara angkat wajah gue, dia memeluk leher gue. Rara takut bikin kepikiran. Apalagi sebenarnya yang emang ngebet nikah sama kan Rara. Kalau sampai ketahuan Rara hamil pasti bakal lebih banyak pikiran kan. Kenapa mikir gitu sih Karena waktu itu kata untuk sekarang lebih baik belum punya anak dulu. Rara pikir emang belum mau. Ya ampun, Rara beneran mikir gitu. Gue memegang kedua pipi Rara, menatap penuh sayang matanya. Justru tuh nggak mau punya anak dulu karena mikirin Rara. Rara juga masih muda pasti ada pikiran mau lanjut kuliah kan. Kalau sampai Rara hamil dan nggak lanjut kuliah nantinya yang ngerasa bersalah banget. Jadi bukan karena nggak mau punya anak sama Rara. Seneng banget malah kalau ternyata kita akhirnya dikasih anak. Masa sih? Rara kirainnya emang nggak mau punya anak sama Rara, soalnya Rara kan masih kayak bocah terus di mata Kata siapa? Masa kalau dianggap kayak bocah bisa bikin anak bareng? Rara jadi ikutan nangis. Gue senang banget karena Rara lagi mengandung anak gue, tapi gue juga ada kekhawatiran sama masa depan dia. Ngomong-ngomong mau sampai kapan ya kita nangis depan kloset? Oh iya juga ya, Rara narik-naik ingusnya yang meler. Tapi emang gak takut sama papa kalau tahu Rara hamil? Gue menggeleng. Sejujurnya gue nggak benar-benar takut ke Bagas sih. Jadi kalaupun nanti gue bakal ngomong soal kehamilan Rara, gue yakin bakal baik-baik aja dan bisa ngomong secara genleman. Maunya sih gitu ya. Nggak tahu pas prakteknya. Sehabis mandi malam, gue datang duduk di pinggir ranjang, tepat di samping Rara yang lagi selonjoran kaki sembari memainkan handphonenya. Gue memandang prihatin ke perut dia. Tangan gue terulur menyapa calon anak kami. Rara sempat tersentak kaget tapi abis itu dia paham gue mau ngapain. Coba tahu lebih awal, papa kan bisa nyapa lebih dulu ya, masa baru sekarang nyapanya. Maaf ya, ucap gue penuh sesal. Tahu gimana sih papanya telat nyadarnya padahal sering nengokin, Rara nyautin. Mendengar itu tentunya gue terkekeh pelan. Nengokin banget nggak tuh bahasanya. Rajin kunjungan ya tapi nggak tahu di dalam udah ada orangnya. Udah kayak pemerintah yang rajin belusukan tapi nggak benar-benar tahu keadaan warganya, sambung Rara. Emang otaknya dikaitin ke politik banget anaknya. Tangan gue beralih menggenggam tangan Rara, memberikan kekuatan agar dia nggak ngerasa jalanin masa kehamilannya sendirian. Kapan pun Rara ngerasa butuh sesuatu entah itu materi atau bentuk dukungan yang mungkin Rara nggak dapat, harus bilang ya. Rara bisa janji. Rara balas memegang tangan gue. Janji. Dia senyum setelahnya. Nggak tahu kenapa jadi pengin liburan ke Eropa deh lusa. Ya kira-kira lah itu mah bukan butuh tapi emang Rara yang pengen hidup hedon. Rara cekikikan. Di saat itu gue melihat diri dia yang jadi lebih dewasa, nggak ngangka Rara mau jadi ibu-ibu. Semoga dia nanti bawa motor sennya nggak ketukar. Setelah Rara tidur, gue pergi ke balkon, segera mencari kontak Bagas.
Emang susah buat ngakuin ini ke Bagas, apalagi sejak awal dia ngasih kepercayaan lebih ke gue, malah gue kacauin. Begitu suara Bagas terdengar, tangan gue memegang erat teralis balkon. Halo, Go. Kenapa? Ini udah mau jam 1 pagi, ngapain lo nelpon? Oh sorry, gue ganggu tidur lo, Gas. Santai, jangankan tidur gue, hidup gue aja lo ganggukan dari dulu. Kenapa, Go? Ada sesuatu sama anak gue? Enggak sih, Rara baik-baik aja. Gue kangen sama lo, Gas. Gue menyelipkan candaan biar hati gue gak tegang-tegang amat. Perasaan gue gak enak kalau pembawaan lo kalem gini, Go, jujur aja kenapa? Sebelum itu, gue mau nanya tekanan darah lo terakhir periksa tinggi nggak? Normal sih, kenapa elah? Bikin gue panik aja. Gue balik badan, nyender ke pembatas balkon sambil melihat Rara yang tidur lewat jendela transparan. Gas, gue hamilin anak lo, masa lo marah? Gue coba latihan dalam hati. Tarik nafas dalam, hembus lewat mulut, setelah siapin hati gue buka mulut. Gas, gue hamilin, di saat yang sama ada kucing lompat dari unit sebelah. Kucing, hah, lo hamilin kucing, Go? Yang benar aja, fetis lo agak lain ya sekarang. Gue sibuk ngurut dada, antara mau ketawa sama kaget karena ada kucing lompat. Gas, sorry, kayaknya gue nggak bisa ngomong ini di telepon. Gue bakal ke rumah lo. Semenjak gue tahu Rara dalam kondisi hamil, naluri protektif dalam diri gue jadi muncul sendiri. Gue yang tadinya masa bodoh kalau dia mau lakuin apapun yang dia suka jadi nggak bisa tutup mata lagi. Rara jangan manjat-manjat kursi dong, bilang aja mau apa. Gue gendong turun dia dari kursi. Rara nunjuk ke lemari penyimpanan makanan kering. Mau ngemil itu tuh, tapi nggak enak sama Aa yang baru pulang kerja, pasti capek kalau direpotin terus. Kapan sih Raa pernah repot kalau Rara yang minta? Lain kali jangan gitu ya, apapun yang bisa Aa kasih ya bakal Aa kasih kok. Gue ngambilin cemilan yang dia mau. Jangan banyak-banyak makannya. Coba lihat komposisinya aja tinggi micin. Rara emang mau nanti bayi kita overdosis micin? Rara menggeleng dengan bibir manyun. Enggak, apa nggak usah makan aja ya? Ya makan aja tapi harus tahu batasan, Ra. Oke deh. Rara balik duduk anteng lagi di depan televisi. Dia udah nggak masuk sekolah karena tinggal tunggu pengumuman lulus. Jadi sehari-harinya Rara cuma di rumah nonton kartun. Meski sibuk kerja, kapanpun gue ada waktu luang pasti ya nemenin dia di rumah. Gue ikutan duduk terus rebut bungkus cemilannya. Ceritanya tentang apa sih, Ra? Seru banget kayaknya. Ini loh si Fizi ngatain Upin Ipin anak yatim piatu, parah banget Fizi. Padahal kan dia juga suka minta-minta barangnya Esan ish. Ini cuma kartun tapi Rara ceritanya menghayati banget. Gue senyum-senyum nontonin dia yang lagi serius nyimak alur cerita. Nggak pernah terpikir dalam hidup gue bahwa suatu hari gue bakal habisin waktu bersama istri yang suka nontonin kartun Upin Ipin. Dulu, gue kira istri gue itu tipe wanita yang sibuk dengan kerjaan atau mikirin barang-barang keluaran terbaru yang harus dia beli. Tapi lihat jodoh yang Tuhan kasih ke gue. Rara lihat loh, kalau dari tadi lihatin Rara, iya sih emang Rara lagi aduhai-aduhainya, tapi tolong ya pandangannya dijaga, tegur Rara tanpa menoleh ke gue. Emang aura hamil bikin istri makin cantik, pujinya kepada diri sendiri. Ra, panggil gue lembut biar dia noleh ke gue. Rara pernah dengar nggak sih ungkapan laki-laki itu cuma mencintai satu wanita dalam hidupnya? Selanjutnya ya tinggal lanjutin hidup. Rara menoleh ke gue, satu alisnya terangkat. Juga gitu ya? Gue tersenyum sebelum bicara. Tadinya mikir gitu juga. Keseringan dikecewain sama wanita bikin mikir udahlah sedapatnya jodoh sama siapa aja entar. Urusan cinta atau enggak belakangan deh. Tuh kan. Tapi pas nikahnya sama Rara, baru sadar,
ternyata nggak bisa lanjutin hidup gitu aja tanpa cinta kalau orangnya Rara. Rasanya seumur hidup bersama terlalu sia-sia kalau nggak ngasih semua sisa cinta yang Aa punya buat kamu, Ra. Walau penerangan hanya dari cahaya televisi, gue bisa menemukan mata Rara yang berkaca-kaca. Dia memeluk gue dari samping. Tahu nggak sih Rara tuh dulu pesimis banget bisa nikah sama Aa. Jangankan nikah, buat disukain balik pun kayaknya mustahil banget. Ini jauh lebih besar dari yang Rara pernah harapin. Rara mengangkat wajahnya. Makasih udah bersedia nggak nikah sampai usia 37 tahun biar bisa jodoh sama Rara. Rara sayang banget sama Aa, dari kecil udah sayang pas gede makin sayang tapi sayangnya beda. Nggak ada kalimat yang bisa gue ucapin. Senyuman di wajah gue yang gak kunjung berhenti udah cukup membuktikan gimana bahagianya gue berjodoh sama Rara. Kalau nggak sama Rara, gue nggak bakal tahu gimana caranya menyayangi seorang perempuan begitu tulus dari dia kecil. Gue beruntung bisa gandeng jodoh gue sendiri dari dulu. Ra, besok kita kunjungi Mama yuk, dia pasti pengen ketemu menantunya yang imut-imut ngangenin ini. Emang boleh, kalau mamanya makin stroke abis ketemu Rara gimana? Semua ada waktunya untuk reda begitupun emosi mama. Gue meyakinkan Rara agar mau menemui nyokap gue. 2 minggu keluar dari rumah sakit, nyokap dirawat di rumah. Selama itu juga Rara belum pernah datang ngunjungin. Harapan gue setelah ini nyokap melembut hatinya dan sadar kalau Rara itu udah jodoh terbaik buat gue. Udah mandi nih. Rara yang baru selesai mandi, berdiri di depan gue. Dia cuma pakai celana pendek dan tank top. Asik udah cantik nih Rara, sana pakai baju. Iya dong, udah wangi juga. Jawab Rara bangga. Masa sih? Nggak ada buktinya nggak bakal percaya. Coba sini cium dulu perutnya. Gue mendekatkan hidung gue ke perut Rara. Oh iya bener udah wangi Rara. Jadi ingat dulu pas dia kecil pun gue suka cium perutnya yang wangi minyak telon. Gue ngetuk pelan perut dia terus ngajak ngobrol calon anak gue. Yang di dalam denger nggak? Mama sekarang rajin mandi loh. Dulu mah susah banget disuruh mandi, semenjak mau punya bayi, mama lebih rajin. Rara misuh-misuh, dia balik ngetuk kepala gue. Dasar fitnah. Rara dari sebelum hamil juga udah rajin kok. Apaan? Rara aja baru mandi kalau disogok duit dulu. Gue paling suka ledekin Rara gini, ungkit-ungkit hal yang bikin dia malu di masa lalu. Rara juga lebih cuek sama penampilan setelah hamil. Katanya sih kalau kayak gini kemungkinan anaknya cowok iya. Karena dia pakai baju kaos kebesaran, perutnya nggak kentara buncit. Setibanya di kediaman nyokap, gue ngajak Rara naik ke tempat nyokap dirawat. 2 minggu ini nyokap gue cuma bisa berbaring, kalau mau mandi pun harus dilakukan di tempat tidur. Biasanya bokap yang mandiin tapi rencananya juga mau nyari perawat pribadi. Bukannya apa ya, semenjak nyokap lumpuh setengah badan, Kak Dara yang paling memungkinkan untuk merawat sementara malah minta balik ke Bandung. Banyak alasannya. Ya gue tahu menjaga mertua yang sakit bukan kewajiban menantu tapi kan cuma sementara doang sampai mama dapat perawat gitu loh. Assalamualaikum, Ma. Lihat siapa yang datang ngunjungin mama. Rara agak takut pas gue gandeng tangannya ke samping ranjang nyokap. Walau berbaring dan gak bisa ngomong, ekspresi nyokap menunjukkan rasa senang melihat kedatangan Rara. Halo Ma. Maaf ya Rara baru dateng sekarang, sapa Rara. Dia duduk di ranjang nyokap. Rara sedih deh lihat mama kayak gini, semoga nanti cepat pulih ya, kan Rara masih mau belajar masak dari mama. Nyokap meresponi dengan berusaha menggerakkan jemarinya yang Rara pegang. Bukan cuma berkunjung, karena papa lagi keluar sebentar, jadinya saat mama harus ganti popoknya karena kepenuhan, Rara yang bersedia gantiin. Dia tanpa rasa jijik ngelakuin itu. Sebelum pamit, gue kasih tahu ke nyokap kabar bahagia yang selama ini dia tungguin banget. Sayang momennya di saat beliau sakit. Ma,
Mama pasti seneng deh dengar ini, Mama sebentar lagi punya cucu tahu. Rara lagi hamil, ucap gue pelan di telinga nyokap. Air matanya meluruh menyentuh bantal. Nyokap melirik Rara yang ada di belakang gue seolah berkata, maaf dan terima kasih. Gue merangkul Rara penuh sayang di depan nyokap. Mama harus semangat dan mikirin yang baik-baik aja ya, nggak lama lagi Mama bisa lihat cucu Mama yang lucu. Selesai di tempat Mama, gue harus melakukan tanggung jawab gue yang lain. Sebelum datang gue emang udah ngabarin Bagas bakal mampir abis maghrib ke rumah dia. Sama Rara tentu aja. Gimana pun Bagas harusnya lebih dulu dikasih tahu soal kehamilan anaknya. Gue nggak mau mikir yang jelek-jelek ya walaupun pasti bakal diamuk Bagas sih gue. Gue udah ngumpulin keberanian untuk menghadapi Bagas secara jantan dan tak gentar. Gue bakal berdiri tegak di depan Bagas sebagaimana laki-laki tangguh. Kenapa lo berlutut, Go? Abis bikin kesalahan fatal lo. Berdiri tangguh apanya? Begitu dapat izin masuk rumah, gue langsung turunin lutut ke lantai. Saras yang lihat itu juga ikutan bingung. Mungkin karena nggak tega gue bakal dimarahin sendirian, Rara ikut-ikutan berlutut di samping gue. Papa jangan marahin Om Igo doang ya, soalnya Rara juga salah. Kita bareng-bareng ngelakuinnya. Gue belum nyinggung ke arah situ, Rara malah to the point. Dia yang ngomong gue yang keringat dingin. Maksudnya apa nih, Go? Kalian berdua bikin kesalahan apa emang? Bagas menolak mengerti dengan cepat. Gas lo tahu kan kalau kita ini manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Tahu, tapi kalau lo kan udah langganan bikin kesalahan. Gue berdoa dalam hati sebelum ngomong terus terang ke Bagas. Gue udah siap deh diapain atau dikatain apapun sama dia. Gas. Gue angkat wajah gue dengan berani. Gue punya dua berita untuk lo. Satu kabar bagus, satunya lagi mungkin kurang bagus buat lo. Gimana, lo mau denger yang kabar bagus atau buruk dulu nih? Terserah lo. Oke jadi gini, kabar bagusnya gue bakal jadi seorang ayah. Lo hamil, Go. Oh enggak, bukan gue yang hamil. Cuma gue bakal jadi bapak-bapak sebentar lagi. Ini gimana sih? Kok lo ngiranya gue yang hamil? Ya nggak bisa dong. Mumpung Bagas masih belum tersambung betul ke jaringan otaknya, gue lanjutlah, kabar buruknya Sun lo bakal jadi kakek, gas. Saras yang duluan kaget, dia sampai nepuk bahu suaminya. Sedangkan Bagas nggak menunjukkan reaksi apapun. Justru ini yang lebih bahaya. Tapi gas, kan masih ada beberapa bulan ke depan tuh sampai Rara melahirkan, lo berarti juga punya banyak waktu menata hati lo biar nanti pas gendong cucu udah tenang atau pergi healing dulu kemana gitu yang penting hati lo adem dulu. Muka lo sini gue tata, Go. Bagas menoleh ke Saras. Celurit yang baru kamu bawa dari kampung di mana Sar? Ambil sekarang. Bejir, gue mau diceluritin sama Bagas. Rara yang kaget berdiri di depan gue. Papa astagfirullah. Ngucap pa, ngucap. Nggak boleh gitu, kehamilan Rara kan sebuah rejeki. Nggak ada, minggir kamu, Ra. Papa udah bilang izinin kamu nikah sama Virgo tapi nggak ngasih papa cucu secepat ini, itu kan janji kamu. Papa baru mau 38 tahun loh, Ra. Masa udah mau dipanggil kakek? Ya udah ntar panggil grandpa deh biar kerenan dikit ya. Gue masih bisa nyaut. Karena Saras nggak kunjung ambilin celurit, Bagas pakai bantal sofa buat nyerang gue. Nggak tinggal diam dong gue. Gue dikejar-kejar sama Bagas keliling komplek. Ini gila banget tapi beneran kejadian. Dia semarah itu pas tahu Rara gue hamilin. Virgo bangke, An. Sampai ketangkep gue sunat 2 kali lo. Siapa yang nyuruh lo hamilin anak semata wayang gue? Malam minggu ke rumah Bagas, jangan lupa membawa Rara. Cakep, main cakep-cakep aja ini bukan pantun tapi derita yang harus gue tanggung sebagai konsekuensi dari pengakuan gue soal kehamilan Rara.
Sebagai gantinya gue harus tinggalin Rara di rumah Bagas selama masa kehamilan. 2 minggu yang lalu abis gue kejar-kejaran di komplek, gue ketangkep Bagas juga ujungnya. Tahu gitu nggak usah kabur gue. Malam itu juga Bagas nyidak gue. Disuruhnya gue duduk depan dia bersama Rara. Bagas udah macam banteng yang siap nyeruduk tiap gue kedengaran napas. Untungnya ada Saras yang jinakin Bagas. Rara baru mau lulus loh sayang. Tapi Virgo malah seenak jidat nanem saham, adunya ke Saras. Mas, sejak awal kamu izinin Virgo buat nikahin Rara juga seharusnya kamu sudah siap menerima kemungkinan ini terjadi. Iya aku tahu ini pasti berat kan, tapi bukannya prinsip kamu selama Rara bahagia kamu juga ikut bahagia. Saras ngusap bahu suaminya. Emang kamu bahagia Ra pas tahu hamil? Tanya Bagas ke anaknya. Rara menoleh ke gue kemudian menganggukkan kepala mantap. Selama itu sama Om Igo, Rara bahagia kok. Rara kamu tuh ya dikasih makan pelet apa sama Virgo pas kecil dulu kok nurut aja sampai gede, nyinyir Bagas yang belum ikhlas. Gue kasih makan cinta, gas, sahut gue yang dapat pelototan tajam dari Bagas. Diem lo, udah salah, telat lagi kasih tahunya. Lo kan dokter ya, tahu dong cara mencegah kehamilan kok bisa sampai kejadian. Sengaja kan lo, go. Ya emang sih pas SMA dulu gue nggak bagi contekan ulangan ke lo, tapi ini bukan alasan lo balas dendam ke gue kan. Buset deh si Bagas dikiranya kehamilan Rara tuh bentuk balas dendam gue makanya gue bikin dia jadi kakek. Gini loh gas, ini juga di luar prediksi dan kehendak gue. Gue bisa aja melakukan berbagai macam pencegahan tapi kalau Tuhan emang udah saatnya ngasih ya masa gue mau tolak sih. Bagas menggerakkan tangannya pengen geplak gue. Emang salah gue bikin lo deket sama Rara sejak kecil. Harusnya gue titipin ke Damar atau nggak Ilham aja yang lebih trusted. Yeh kayak mereka mau aja. Bukannya dulu pas lo tanya siapa yang bisa bantu lo ngasuh anak mereka berdua kompak nggak mau. Ilham nyuruh lo cari babysitter. Cuma gue yang ngajuin diri jaga Rara di tengah kesibukan kuliah. Emang iya Om Igo. Rara baru tahu loh, terharu deh, kata Rara. Dari Rara lahir sampai masuk TK, Bagas harus jadi orang tua tunggal karena pisah sama Saras untuk waktu yang gak singkat. Jadinya gue juga kasihan lihat Rara tumbuh tanpa mamanya, selagi gue bisa temenin dan jajanin dia kenapa enggak kan. Rara kecil yang ketawa bikin gue ikutan happy. Ini bukan saatnya untuk terharu Rara, tegur Bagas. Harusnya sejak pertama kali kamu ngaku naksir Virgo, Papa langsung bawa kamu ruqyah. Setan jenis apa Ra yang udah hasut kamu sampai suka sama teman Papa kamu sendiri? Papa marah-marah terus, kan kasihan Om Ik. Kasihan, kasihan. Kalau ada yang harus dikasihani itu pasti Papa bukan Virgo. Lagian kamu harusnya mikir Ra, Papa tuh masih kepala 3, malah kamu kasih cucu, mana janji kamu dulu sebelum Papa kasih restu nikah sama Virgo. Kamu bilang gak akan ya disentuh-sentuh dia, lihat sekarang. Kalau Papa udah kepala 4 sih masih oke lah. Petik 2. Ya kan kalau Papa kepala 4 terus Om Igo baru punya anak kasihan dia dong nanti anaknya ngira kakeknya bukan papanya. Ya itu urusan Virgo bukan Papa. Mau anaknya ngira Virgo itu sesepuhnya juga terserah. Gue tahu Rara berniat baik dalam hal ini tapi bisa nggak jangan nyinggung umur begitu. Kesannya gue udah fosil aja. Rara masih aja ngelawan Bagas. Emang yang bisa ngecounter Bagas ya anaknya sendiri. Selesai berunding dengan kepala dingin, malam itu ketika Rara ngobrol berdua sama mamanya, gue pergi samperin Bagas yang lagi duduk di teras halaman belakang rumahnya. Roman-romannya stres berat. Lo masih marah beneran nih, gas? Bagas melirik singkat ke gue. Enggak juga sih. Gue tuh bukan khawatir dipanggil kakek. Gue lebih mikirin masa depan Rara aja. Kenapa ya kejadian gue sama Saras bisa keulang? Apa karma ya? Karma baik tapinya, sambung gue.
Gue juga tadinya nggak berencana punya anak secepat ini, gas, karena kepikiran Rara yang masih mau kuliah. Nggak masalah gue kalau harus nunggu beberapa tahun ke depan untuk punya anak. Ya terus kenapa bisa sampai jadi monyet? Nah itu gue juga nggak tahu, gas. Perasaan gue main aman deh. Bagas yang dari tadi kusut aja mukanya mendadak ketawa pelan tapi bisa gue dengar. Gas. Lo ketawa. Apa stres membuat orang sampai ke tahap ketawa ketiwi sendiri? Bagas noleh ke gue, masih ketawa aja. Hidup gue kenapa penuh kejutan ya? Dulu dapat Rara tiba-tiba, abis itu menantu gue malah elo lagi, sekarang dikasih cucu tiba-tiba. Besok gue mau dikasih apa lagi ya sama semesta? Gue ikut ketawa. Curiga dapat istri baru gas, inget, think positif. Gue nunjuk kening gue. Ternyata mau gimana pun hubungan kita sekarang, Bagas tetaplah sohib gue. Gas, gue boleh tanya sesuatu nggak? Suasana malam mendadak serius karena gue. Selain karena lo tahu Rara suka sama gue, hal lain apa yang yakinin lo buat ngasih Rara ke gue? Lo padahal tahu gimana gue dulu mudanya. Hening untuk sementara waktu. Bagas melihat ke langit malam seolah mengingat jauh kenangan masa muda kita. Karena itu lo, go. Hah. Karena itu lo makanya gue yakin kasih anak gue. Bagas mengukir senyum di wajahnya. Lo cuma minus di main perempuan, tapi gue juga tahu lo udah tobat. Sisanya, lo emang sebaik dan sesayang itu sama Rara. Kalau nggak sama lo, di mana lagi gue dapat menantu yang sebesar itu sayangnya buat anak gue dari dia dalam kandungan. Lo inget gue kenapa gue nggak jadi gugurin Rara dulu? Lo takut masuk neraka nggak sih? Salah satunya, pas tahu Saras hamil gue marah banget secara gue nggak pernah menginginkan kehadiran Rara. Pas gue tanya ke lo bertiga saran apa yang bagus, jawaban lo yang bikin gue ketampar. Bagas mengulangi kalimat gue yang katanya mengubah keputusan dia 19 tahun silam. Lo pernah bilang seberapa brengseknya lo nggak akan pernah buang anak lo sendiri. Di situ gue malu banget, go. Lo yang punya kesan bukan anak baik-baik malah lebih mulia pemikirannya. Ngeri juga ya kalau sampai lo gugurin Rara waktu itu, entar jodoh gue nggak ada dong hahaha. Dan mungkin gue juga nggak akan punya istri sebaik Saras, lanjut Bagas. Makanya lo hormat sama gue, udah bagus gue kasih jodoh. BTW nih gas, produk buatan lo mantep. Nggak sia-sia lo nanam benih. Gue ngangkat jempol gue ngisengin Bagas. Tiap kali Bagas teringat kalau anaknya udah gue apa-apain emosinya pasti kepancing lagi. Gas kayaknya kita emang sahabat sejati deh. Ada aja cara takdir bikin kita rekat. Gue menoleh untuk lihat gimana jengkelnya Bagas. Rekat banget bahasa lo. Apa kita pesan kuburan yang sampingan aja ya gas biar pas kita mati bisa tetap sohiban. Cukup di dunia aja gue temenan sama lo, entar di akhirat gue mau cut off lo sih. Berkat Bagas gue bisa ketawa kencang luapin stres yang mendera belakangan ini. Kita berdua ngobrol panjang sampai nggak nyadar udah jam 1 dini hari. Rara juga udah tidur sama Saras. Kembali ke 2 minggu kemudian setelah pengakuan gue. Hari ini gue antar Rara ke rumah Bagas. Gue kan lebih sering kerja di rumah sakit tuh jadinya takut nggak ada yang awasi Rara. Kalau di rumahnya ada Saras yang bisa bantuin jagain selama masa kehamilan. Dah nanti ikut nginep di sini ya, pesan Rara sebelum gue kembali mengendarai mobil. Gue mengangguk, memberikan kecupan singkat di pucuk kepalanya yang masuk lewat jendela mobil yang kebuka. Salam sama papa mama ya, Ra. Kalau Rara ngidam mau apa-apa bilang aja, entar balik beliin. Oke siap. Rara ngelus perutnya yang udah mulai kelihatan lebih buncit. Jatuhnya bukan kayak hamil tapi balita kurang gizi. Badan dia pendek kurus soalnya. Astagfirullah, emang boleh sejulit ini sama istri sendiri. Sampai dini hari di rumah Bagas gue kira semua orang udah tidur.
Bagas kasih gue kunci cadangan biar pas balik nggak perlu repot bangunin dia. Dalam seminggu gue 3 hari nginap tempat nyokap, 4 harinya di rumah Bagas. Itu pun kalau lagi nggak ada panggilan operasi dadakan. Coba dulu gue nggak jadi ambil kedokteran, tadinya gue mau bikin kontrakan aja biar enak tinggal leha-leha nerima duit dari penyewa tiap bulannya. Cuma mau dilawan juga berat. Keluarga dari bokap kebanyakan turunan dokter. Lupain soal keluhan gue yang lelah, gue pergi ke kamar Rara. Kirain gue teh bumil udah ngorok, pas buka pintu gue malah dikagetin. Dia sembunyi di belakang pintu ternyata. Akhirnya Toib pulang juga, kirain lupa masih punya istri. Rara meluk gue erat, ya masih lah. Kamu gimana Ra keadaannya? Anak kita rewel nggak di dalam sana? Nyusahin Rara. Gue khawatir karena nggak bisa selalu nemenin dia. Kepalanya mengangguk ringan. Anak kita nggak bandel, Justru Rara yang bandel karena nggak mau bobo, habisnya tahu kalau mau balik hehe. Kok gitu? Tidurlah. Udah jam berapa coba ini? Gue cek jam tangan gue. Tuh udah mau 1:30 pagi. Emang boleh lagi hamil banyak begadang? Nggak boleh. Iya tahu, nggak sering kok. Baru ini aja habisnya anak kita kangen sama bapaknya sih. Anaknya atau mamanya nih? Gue menyentuh hidung Rara. Dua-duanya sih. Tengokin dong anak kita. Astagfirullah Rara. Semenjak hamil Rara lebih barbar lagi, nggak ada urat malunya minta ngelakuin itu terang-terangan. Malah sekarang dia mau tarik naik baju gue biar lepas. Gue tahan tangannya. Nggak boleh Rara. Ini rumah Bagas, nanti kedengaran. Bahaya banget, besok-besok abis di sate, mau. Nggak bakal kedengaran. Nanti Rara pakai mode silen, lagian juga takut banget sih. Udah jadi anak ini harusnya lebih berani dong, tantang Rara. Mana dia cuma pakai daster tanpa lengan. Dipancing gini kan suami mana yang tidak ingin melakukan ibadah halal. Gue memindahkan rambut Rara ke belakang lehernya. Tangan gue mulai menelusuri lehernya yang halus. Ra, jangan berisik ya janji. Terakhir kali Rara teriak-teriak soalnya. Ya kan biar penghuni apartemen lain tahu kalau suami Rara jago. Ya nggak gitu juga, masalahnya suara Rara kurang syahdu. Untung kedap suara. Ya udah iya, ayo mulai. Kita ngomong jadi bisik-bisikan sampai lupa belajar dari pengalaman yang sudah buat kunci pintu kamar. Ya namanya juga jam 2 pagi, mana kepikiran kalau ada orang rumah yang masih bangun. Dan parahnya orang itu Bagas. Tepat di saat gue mau mencium bibir Rara, Bagas datang bawa bantal guling. Matanya kayak buta aja gitu lihat gue sama Rara lagi posisi mesra di depan pintu. Tanpa rasa berdosa Bagas main asal rebahan di kasur Rara terus menjamin matanya, kedua tangannya terlipat di atas perut. Malam ini gue tidur bareng kalian. Nggak ada tapi, ini pernyataan bukan pertanyaan. Perintah bukan tawaran. Lah anjir. Terpaksa gue dan Rara tidur dipisahin sama Bagas yang menjadi pembatas di tengah kami. Tiap kali gue mau coba curi kesempatan buat megang tangan Rara, Bagas balik badannya ke gue. Mana pakai acara meluk, sialan. Gue nggak tahu Bagas yang cool bisa sekampret ini kalau menyangkut anaknya. Saran buat yang belum nikah, emang lebih tenteram hidup berdua sama istri di rumah sendiri. Sekalipun mertua lo temen lo sendiri, jangan. Bersambung.